Shalom. Saudara-saudara terkasih, seluruh jemaat HKBP Duren Jaya, kita masih tetap beribadah di rumah kita masing-masing. Pada hari ini kita telah memasuki Minggu Misericordias Domini, yang artinya bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Dengan demikian, kita umat percaya kepada Tuhan, marilah kita selalu berharap akan kasih setia Tuhan Allah kita, terutama di masa pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir. Teguhkanlah hati dan selalulah berharap akan kasih setia Tuhan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Bersorak-sorailah, hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur, sebab firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan, sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Marilah kita menyembah Tuhan kita dan memuji-muji Dia yang Maha Kasih. Datanglah kepadanya, hai umat yang rindu akan kasih setianya. Kita bernyanyi baginya dari buku nyanyian nomor 467 ayat 1 dan 3. Memuji anugerah-Mu yang telah menebusku, dan sucikanlah hatiku, rumah kediaman-Mu. Tinggallah dalam hatiku, Roh-Mu memenuhiku. Pergunakanlah hidupku untuk melayani-Mu. Kami akan menyaksikan karya keselamatan-Mu agar orang yang berdosa beriman kepada-Mu. Tinggallah dalam hatiku, Roh-Mu memenuhiku. Pergunakanlah hidupku untuk melayani-Mu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh karena firman Tuhan, langit telah dijadikan. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman, serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepadamu. Amin. Kita bernyanyi nomor 716 ayat 1 dan 2. Jalan hidup di dunia kelak, banyak sedih mengerang. Tolong mereka di dunia gelap, bawalah sinar terang. Pakailah Yesus Tuhan, Sang Juru Selamat dunia, agar percaya pada Tuhanmu, Kau salurkan berkat-Nya. Pakailah aku, Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Misericordias Domini pada hari ini tertulis dalam kitab Efesus 4 ayat 32. Demikian dikatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi nomor 180 ayat 1 dan 4.
marilah kita memohon pengampunan Tuhan akan dosa-dosa kita. Ya Tuhan yang penuh dengan kasih setia, Bapa kami yang Maha Kasih, yang telah menjadikan langit dan seluruh bumi, yang selalu memperhatikan mereka yang takut akan Dia, dan yang berharap akan kasih setia Tuhan. Kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Ya Tuhan, kiranya kasih setiamu menyertai kami. Ya Tuhan yang penuh kasih setia, bukalah hati kami, supaya kami selalu mengingat bahwa kasih-Mu akan selalu memenuhi dunia ini. Engkau melihat apa yang sedang terjadi pada kami, yakni wabah COVID-19 yang masih melanda kami. Sudah banyak di antara saudara-saudara kami yang telah diserang penyakit dan bahkan yang meninggal dunia. Ya Tuhan, Bapa kami yang Maha Kasih, lenyapkanlah COVID-19 dari seluruh bumi ini, agar kami boleh hidup tenang untuk mengerjakan segala pekerjaan kami, juga supaya kami segera pulih dan kembali bersama-sama memuji Engkau di tengah-tengah gereja-Mu yang kudus. Ya Tuhan, kiranya kasih setiamu menyertai kami. Ya Tuhan yang penuh kasih setia, banyak di antara kami yang harus menderita karena tidak boleh bekerja di luar rumah, sehingga pendapatan rumah tangga semakin berkurang. Kami takut akibat dari masa-masa sulit ini, banyak dari saudara kami yang tidak mendapatkan pekerjaan dan mengakibatkan semakin terpuruknya perekonomian kami. Ya Tuhan yang Maha Kasih, tunjukkanlah besar kasih setiamu kepada kami semua umat-Mu, dan jangan biarkan kami putus asa menghadapi kesulitan ini. Ya Tuhan, kiranya kasih setiamu menyertai kami. Ya Tuhan yang penuh kasih setia, pandanglah juga para pemimpin di negara kami ini, supaya berhikmat memimpin rakyatnya, terlebih dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini. Berkati pelayanan para medis, dari pusat hingga pedesaan, dan jauhkan mereka dari penyakit. Sembuhkanlah yang sakit. Kiranya pandemi COVID-19 ini segera berlalu dari bumi ini. Ya Tuhan, kiranya kasih setiamu menyertai kami. Ya Tuhan yang penuh kasih setia, pandanglah juga gereja-Mu yang sampai sekarang belum bisa beribadah secara bersama di gereja ini untuk memuji dan memuliakan Engkau. Ingatkan kami untuk tetap setia memuji dan memuliakan Engkau di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Kuatkan seluruh pimpinan gereja kami, juga para majelis, supaya mereka semakin dimampukan untuk melayani, terutama di tengah-tengah tantangan akibat COVID-19 ini. Ya Tuhan, kiranya kasih setiamu menyertai kami, dan ampunilah dosa kami. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami,
supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan akan pengampunan dosa-dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari nomor 428 ayat 1 dan 3. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada minggu hari ini, Minggu Misericordias Domini. Tertulis dalam kitab Bilangan pasal 14 ayat 17 sampai ayat 19. Demikian dikatakan, jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya. Seperti yang kau firmankan, Tuhan itu panjang sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali
tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membebaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti Engkau telah mengampuni bangsa ini, mulai dari Mesir sampai kemari. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi nomor 403 ayat 1 dan 2. Ku yakin ada Tuhan, aku jiwa adanya, yang selalu kudoakan, ku tetap bersamanya. Aku yakin dan aku, imanku dan doaku, dipuaskan hatiku. Tiap hari ku rasakan firman-Mu tentang aku, dan selalu mencukupkan kebutuhan hidupku. Biarlah makin pekan ku mendengar firman-Nya menurut kehendaknya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi nomor 487 ayat 2. Karena deritanya
Shalom Amanginang. Warta jemaat untuk kita minggu ini tanggal 26 April 2020. Yang pertama, berita anak lahir. A. Telah dikaruniakan Tuhan seorang anak laki-laki bagi keluarga Bapak Jaluter Sijabat, Ibu Juniarta Eva Borumanurung, week 10 pada hari Rabu tanggal 8 April 2020. B. Telah dikaruniakan Tuhan seorang anak perempuan bagi keluarga Bapak Jepri Situmorang, Ibu Marlina Theodora Elizabeth Borutamba, week diaspora pada hari Rabu tanggal 15 April 2020. C. Telah dikaruniakan Tuhan seorang anak laki-laki bagi keluarga Bapak Paul Parlindungan Nababan, Ibu Tumiar Boru Situmorang, week 14 pada hari Kamis tanggal 23 April 2020. Kiranya Tuhan memberkati anak tersebut beserta kedua orang tuanya. 2. Kegiatan gereja. Semua kegiatan ibadah minggu, ibadah kategorial, latihan kor atau sekolah minggu, remaja, naposo, ama, ina, dan lansia untuk sementara ditunda sampai tanggal 3 Mei 2020. 3. Sumbangan. Telah diterima sumbangan APD atau alat pelindung diri sebanyak 10 set dari keluarga NN week 10 untuk pelayanan apabila ada pasien COVID-19 atau jemaat yang meninggal dunia karena COVID-19. 4. Himbauan dan pemberitahuan. A. Kepada semua jemaat AKBP Durenjaya di masa kesusahan dan kesulitan saat ini karena pandemi COVID-19, supaya kita tetap berserah kepada Tuhan yang kita yakini dapat menyelamatkan kita dari penderitaan yang kita alami saat ini. Mari kita bersatu saling menolong dengan saudara-saudara yang kita kasihi. B. Pada hari Jumat 24 April 2020, gereja kita telah menyalurkan sembako senilai Rp9.200.000 dan sumbangan beras sebanyak 46 paket yang berisi 5 kg dari dana posko tanggap bencana dampak COVID-19 HKBP Durenjaya yang diberikan kepada jemaat AKBP Durenjaya sebanyak 46 KK dan penerimanya di luar dari kepedulian yang dilakukan gereja kita minggu lalu. C. Gereja menghimbau kepada majelis gereja dan jemaat HKBP Durenjaya yang bisa menyisihkan sedikit berkatnya untuk turut berpartisipasi memberi sumbangan tanggap darurat dampak COVID-19 baik melalui uang maupun sembako untuk kita salurkan kepada jemaat juga lingkungan gereja yang patut kita bantu. Bagi jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini diucapkan selamat ulang tahun, semoga panjang umur dan sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah warta jemaat untuk kita minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati kita demi kemuliaan namanya. Marilah kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, Allah yang Maha Kasih, saat ini Tuhan kami datang ke hadapan-Mu untuk beribadah di gereja-Mu. Melalui Tuhan, ibadah melalui video online yang kami lakukan. Begitu juga Tuhan, bagi saudara-saudara kami ya Tuhan, yang beribadah di keluarga mereka masing-masing akibat pandemi COVID-19 ini. Karena Tuhan, ibadah yang kami lakukan ini Tuhan, layak di hadapan Tuhan. Bimbing dan ajarlah kami ya Bapa, agar kami boleh Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Agar kami boleh setia kepada Tuhan. Dan mimbar yang kami buka di keluarga kami masing-masing, boleh Tuhan pakai Tuhan, kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, menjadi bait suci-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan pada saat ini, buat saudara-saudara kami ya Tuhan, akibat COVID-19 ini, yang menderita kekurangan, akibat banyak yang di PHK dari pekerjaannya, akibat berkurangnya kegiatan ekonomi di negara kami ini ya Tuhan. Untuk itu kami doa buat mereka ya Bapa. Kiranya Tuhan memberi kekuatan kepada mereka, memberi kesehatan kepada mereka, menjauhkan mereka dari COVID-19 ini, dan memberkati mereka
dan Tuhan membuka pintu berkat kepada mereka, agar mereka Tuhan boleh bersuka cita Tuhan di dalam keadaan yang sulit ini. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan buat tangan-tangan yang telah menyalurkan sumbangan di posko tanggap darurat yang kami lakukan di gereja HKBP Duren Jaya ini Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau memakai mereka Tuhan untuk perpanjangan tangan Tuhan di gerejamu ini. Berkatilah mereka ya Tuhan, dan Tuhan beri mereka sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan. Agar mereka juga senantiasa boleh bersejahtera Tuhan, karena mereka bersukacita memberi Tuhan dari apa yang telah mereka miliki. Terima kasih ya Bapa. Biarlah Tuhan sumbangan yang telah kami terima dari saudara-saudara kami Tuhan di posko COVID-19 yang kami buka di gereja ini Tuhan, boleh kami salurkan buat saudara-saudara kami ya Tuhan, yang layak untuk menerimanya. Ajarkan kami dan mampukan kami ya Tuhan, untuk kami boleh selalu memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga mau angkat doa pada saat ini ya Tuhan, buat pemerintahan bangsa kami ini. Mulai dari Bapak Presiden, para menteri, sampai tingkat RT RW di lingkungan kami ya Bapak. Kami doa buat mereka ya Bapak. Kiranya Tuhan membimbing mereka, memimpin mereka ya Tuhan, agar mereka dalam membuat kebijakan dan melakukan kebijakan mereka yang buat Tuhan, agar seturut dan segambar dengan rencana Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, kami berdoa buat tim BNPB, tim medis yang merawat dan mengobati saudara-saudara kami yang sakit Tuhan, yang sakit karena COVID-19 ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan juga melindungi mereka, agar semua obat yang mereka pakai, alat-alat yang mereka pakai, tangan-tangan para medis yang Tuhan pakai, itulah media untuk penyembuhan bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, dan mereka boleh dipulihkan, dan banyak jiwa yang boleh diselamatkan. Itu semua hanya belas kasihan daripadamu saja. Terima kasih ya Bapak, kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami ini, buat dunia ini. Kami mohon kiranya Tuhan melenyapkan COVID-19 ini ya Tuhan, agar kehidupan berbangsa dan bernegara kami dan dunia ini boleh normal kembali ya Bapak. Agar kami Tuhan terlebih di dalam melakukan ibadah, kami boleh bersama-sama jemaat-Mu di HKBP Duren Jaya Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk ibadah bersama di tempat ini, di tempat yang Kau kuduskan ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa ucapan syukur kami ya Tuhan. Jadikanlah ini Tuhan menjadi dupa yang harum bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari nomor 206 ayat 3 dan 4. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Baiklah Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan sebagaimana tertulis dalam kitab Roma
pasal yang ketiga, yang dimulai dari ayat yang pertama hingga pada ayat yang ke-8. Demikianlah bunyinya. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong seperti ada tertulis. Supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya? Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Demikianlah Bapak Ibu pembacaan firman Tuhan dalam minggu kita hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, harapan kita semua kita dipenuhi kasih setia dan sukacita yang daripada Allah. Itu artinya bahwa kita jauh dari virus corona. Saudara yang Tuhan kasihi, banyak orang dan bukan hanya kita di Indonesia ini berkata, kapan ya COVID-19 berakhir dari tanah air kita ini? Kapan ya COVID-19 mengakhiri segala keganasannya di tengah-tengah kehidupan manusia di dunia ini? Dan juga saudara yang tidak seiman dengan kita, tidak sedikit mengatakan kata itu. Kapan COVID-19 tidak menyakiti hati manusia lagi? Kapan virus corona menghentikan kegiatannya di bumi ini? Agar kita semua boleh melakukan aktivitas sehari-hari, melanjutkan pekerjaan yang kita mulai atau yang kita gagas dari bulan Januari yang lalu. Kapan virus corona tak berdaya lagi, supaya kita boleh seperti sedia kala bergereja, bersekutu bersama. Jangankan kita orang yang dewasa boleh mengatakan itu. Anak-anak kecil pun yang belum sekolah, juga yang duduk di bangku SD, terlebih-lebih anak-anak kita sekolah minggu, ikut juga berkata demikian. Kapan ya virus corona ini berhenti, supaya kita bisa kembali bersekolah minggu? Kenapa kita berkata seperti itu? Apa memang kesetiaan Allah itu sudah pudar?
Atau bagaimana? Hal itulah yang kita lihat dalam khutbah hari ini, dalam Minggu Misericordias Domini. Saudara-saudara, yang pertama, kesetiaan Allah. Memang kalau kita menyimak nats ini, bahwa Paulus menerangkan ada kelebihan orang Yahudi, karena kepada mereka diberikan sunat juga bersandar kepada hukum Taurat. Namun demikian, kalau mereka tidak setia kepada Allah, mereka tidak akan bisa merusak kesetiaan Allah. Sebab kesetiaan Allah adalah kesetiaan yang sejati, yang murni. Itulah keberadaan Allah. Walaupun orang Yahudi tidak setia terhadap hukum Taurat yang Tuhan berikan, namun Allah tetap setia terhadap mereka. Boleh kita lihat dalam 2 Timotius 2 ayat 13. Jika mereka tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Yang berarti Bapak Ibu Saudara, tidak mungkin Allah tidak setia, karena manusia tidak setia kepadanya, sebab Allah tidak mungkin menyangkal keberadaan dalam dirinya sendiri. Meskipun manusia tidak setia, sebab Allah tidak tergantung kepada kesetiaan manusia, dan tidak dipengaruhi kesetiaan manusia, kesetiaan Allah. Kenapa? Sebab kesetiaan Allah tetap kepada kesetiaan yang melekat dalam dirinya. Disitulah dapat kita pahami, sungguh jauh berbeda kesetiaan Allah dengan kesetiaan manusia. Manusia sangat gampang mengatakan bahwa dia setia terhadap pasangannya. Apapun yang terjadi akan setia mendampinginya. Tetapi ternyata bahwa kesetiaan manusia kebanyakan di mulut saja. Kenapa? Karena 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun boleh, dan masih menunjukkan kehebatan kesetiaannya. Setelah itu, tahun keempat, 5, 6, 7, dan seterusnya, mereka sudah berbicara perceraian. Mereka selalu pergi ke pengadilan untuk mengikuti sidang perceraian. Sekali lagi saya katakan bahwa kesetiaan Allah benar adanya. Walaupun manusia meninggalkan Allah karena dosa dan kejahatannya, namun Allah tetap setia, sebab itu melekat dalam dirinya. Kalau dikatakan Allah itu benar akan kata-kata yang dia ucapkan, itu berarti kebaikan Tuhan dalam kesetiaannya, dan kesetiaannya adalah kebenarannya. Kenapa Allah itu baik? Karena dia setia. Kenapa Allah itu setia? Karena dia benar. Itulah yang akan Tuhan tunjukkan kepada umat manusia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, juga dapat kita lihat yang kedua, kesetiaan Allah dalam pengadilannya dan kebenarannya. Kesetiaan Allah terlihat juga dalam murkanya atau pengadilannya yang dilakukan Allah terhadap orang-orang berdosa. Bila demikian, itu berarti Allah tidak setia. Kita tidak boleh berkata seperti itu. Karena dalam murka Allah pun terlihat dan terpancar kesetiaannya yang sejati. Bila Allah murka terhadap kita atas pelanggaran dosa dan kejahatan, itu suatu bukti bahwa kita dikasihinya, dan dia menunjukkan kebaikannya dan kemurahannya yang tak putus-putus. Dosa dan kejahatan manusia itulah membuat Allah jijik.
Akan tetapi manusia itu tetap Dia kasihi, supaya dia kembali kepada Dia. Itulah kebaikan dan kesetiaan Allah. Kesetiaan Allah tidak terbatas. Hikmat dan pengetahuan Allah tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalan. Yang ketiga, hendaklah menjadi orang yang setia kepada Allah. Saudara-saudara, ada banyak orang yang terus ngotot dalam dirinya, dan dia tidak mau meninggalkan dosanya, bahkan tidak mau kembali kepada Allah. Dan orang seperti itu tidak akan melihat dan menikmati kasih karunia Tuhan, dan tidak akan melihat kesetiaan Tuhan. Padahal kesetiaan Tuhan itu adalah momen pengasihannya bagi orang percaya. Tuhan tetap setia menunggu kita kembali untuk hidup dalam pemeliharaan dan tuntunannya, sehingga kita dapat merasakan kesetiaannya yang penuh dengan kebenaran. Kesetiaan Tuhan tidak bisa kita dapati dari dunia ini, sebab itu adalah juga kebenangan Allah. Kita hendaknya belajar dalam hidup kita ini untuk meneladani kesetiaan Allah. Kalau Allah setia terhadap kita, maka kita juga harus setia kepadanya. Demikianlah sikap dan perilaku sebagai orang percaya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, apa yang perlu, yang boleh kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, minggu kita hari ini adalah Misericordias Domini, yang berarti bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Kalau kita perhatikan dan kita rasakan bahwa seluruh ciptaan Tuhan, apakah tanaman-tanaman atau tumbuh-tumbuhan, binatang terlebih manusia yang dikasihinya menerima kehidupan. Tuhan memberikan matahari hujan pada waktunya, juga kesehatan, tentu karena kasih setianya yang tidak berkesudahan, sampai kapanpun kita sebagai umat percaya. Masih segar dalam pikiran kita, di mana Tuhan Yesus yang bangkit, yang telah menampakkan diri kepada orang-orang yang Ia kasihi, itu tidak terlepas bahwa bumi ini benar dipenuhi suatu sukacita yang bersumber dari surga. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada kalanya Tuhan menenangkan badai, ada kalanya Dia membiarkan badai mengamuk, dan Dia pun juga menenangkan Anda. Hidup dalam pengasihan Tuhan tidak selalu mulus. Persekutuan terhambat, aktivitas pun juga tak berjalan. Namun itu bukan berarti bahwa Tuhan membiarkan kita menghadapi hambatan. Justru tantangan persoalan menjadi pelajaran bagi kita. Kita semakin menyadari bahwa oleh penyertaan Tuhan dalam kesetiaannya, kita boleh menghadapi persoalan badai, virus corona yang sedang mengamuk. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di tengah-tengah situasi yang kita hadapi sekarang, janganlah hanya menyisihkan waktu untuk menambah-nambah persoalan, karena tidak mengindahkan himbauan sehingga lupa untuk menghitung-hitung berkat Tuhan yang telah membumi dalam kehidupan manusia. Misericordias Domini. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, terima kasih Tuhan atas seluruh perjalanan kami mulai
dari hari yang sudah kami lewati, bahkan bisa kami juga sampai hari ini menikmati sukacita yang telah Tuhan berikan kepada kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Di sini kami seluruh jemaat-Mu yang berkumpul untuk bersekutu dan mendengarkan firman-Mu. Pada Minggu Misericordias Domini, Tuhan telah menunjukkan bahwa bumi ini penuh dengan kasih karunia yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk semakin mengucap syukur setiap harinya. Kami serahkan seluruh ibadah kami ini, baik jemaat-Mu yang berada di tengah-tengah rumahnya masing-masing, dan tentunya kami pribadi lepas pribadi. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu, agar Tuhan menyertai dan membimbing kami, dan tidak kekurangan apapun. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bernyanyi memuji Tuhan dari buku nyanyian 216 ayat 1 dan ayat 2 sambil mengumpulkan persembahan. Bapa kami yang penuh kasih karunia, padamulah puji-pujian dan kemuliaan. Kuasailah seluruh jemaat-Mu dengan Roh Kudus, agar kehendak-Mu senantiasa dinyatakan di dalam persekutuan kami, sesuai dengan firman-Mu. Kuatkanlah iman dari setiap orang percaya, supaya mereka semakin mengerti dan taat kepada firman-Mu. Juga mereka semakin mengenal hidup yang datang daripada-Mu. Berkatilah pemerintah dan seluruh aparatnya yang memerintah kami. Anugerahilah mereka hikmat kebijaksanaan yang daripada-Mu, agar mereka dapat menerapkan aturan-aturan yang baik demi kemuliaan nama-Mu. Berkatilah jemaat-Mu dengan segala pekerjaannya. Demikian juga para orang tua, naposo, remaja, serta anak-anak yang sedang mempelajari firman. Tuhan yang penuh kasih, terpujilah Engkau. Berkatilah juga segala yang kami kerjakan, dan jauhkan segala sesuatu yang menyesatkan hidup kami,
sawah dan ladang para petani kiranya tidak rusak karena banjir atau hujan batu dan ancaman bencana hama. Dan juga semua jemaat dimanapun bekerja dan apapun jenis pekerjaannya, di desa dan di kota, dapat Tuhan pulihkan. Kasihanilah kami ya Tuhan Allah, berikanlah hujan dan terik matahari pada waktunya, sesuai dengan kasih setiamu. Tuhan yang penuh kasih, terpujilah. Kasihani dan sertailah kami oleh karena kasih setiamu. Janganlah murkamu menimpa kehidupan kami. Kasihanilah para janda dan yatim piatu. Tolonglah mereka yang miskin, mereka yang sakit dan mereka yang sengsara karena penderitaan yang pahit. Engkaulah ya Tuhan Allah Bapa dan pelindung mereka, karena Engkaulah pohon kehidupan manusia. Oleh sebab itu, jangan biarkan kami disesatkan oleh kuasa iblis, melainkan kuatkanlah kami melawan pikiran kami yang jahat, agar supaya kami layak untuk masuk ke dalam kerajaan. Kabulkanlah doa kami ini ya Allah, dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami, yang dipermuliakan bersamamu dan Roh Kudus sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Gembala setia, Sobat Agung terdekat, janganlah pencobaan bawa orang yang sesat. Tuhan Yesus Juru Selamat, gembalakan umatmu. Tuhan Yesus Juru Selamat, gembalakan umatmu. Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan ini. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan yang berkuasa dan kemuliaan
Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom. Shalom.